Happiness Inside oleh Gobind Vasudev, The Hard Worker. Apa untungnya cemas? Suara pramugari terdengar lewat speaker memberitahukan bahwa pesawat akan kembali ke Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Sebagian besar penumpang sudah terlelap, mengingat waktu sudah mendekati pergantian hari. Kebiasaan membaca buku dalam pesawat membuat saya dan sebagian kecil yang masih terjaga terhubung dengan kecemasan setelah mendengar alasan kembalinya pesawat yang seharusnya terbang ke Bali ini disebabkan masalah teknis. Saling bertatapan beberapa kali terjadi dengan mata-mata yang terlihat tegang dan bibir yang terkatup rapat, sementara yang lainnya tertidur. Pada saat itu, mereka yang terjaga, panca inderanya menjadi awas, layaknya polisi yang bertugas dalam keadaan siaga 1. Sedikit guncangan pesawat atau suara mesin yang menderu lebih kencang saat ini akan memercikan kecemasan. Bukit kecemasan makin tinggi menjelang pesawat mendarat. Tidak ada yang dapat dimintai keterangan apakah pesawat ini mendarat dengan biasa atau darurat. Dan nyes layaknya es yang mencair. Begitu pula perasaan cemas meleleh habis ketika pendaratan berlangsung mulus. Doa syukur diucapkan oleh mereka yang terjaga. Yang tertidur tetap tenang dalam mimpinya. Seandainya saya tidur, pikir saya, atau seandainya saya menggunakan iPod yang memaksa telinga ini tidak mendengar suara pramugari tadi, maka ketakutan tidak bakalan menghampiri saya. Kecemasan muncul karena kita membayangkan hal-hal yang menakutkan akan terjadi. Ini bukanlah sesuatu yang haram, tetapi jika mau menghitung, sebagian besar atau hampir semua kecemasan kita tidak terjadi. Semua itu buatan kita sendiri dan seringkali tidak beralasan kuat. Contohnya cerita di atas. Yang saya cemaskan adalah pesawat akan mendarat darurat, namun setelah ketenangan mengambil alih pikiran, yang saya cemaskan itu hampir tidak mungkin terjadi. Karena jika pesawat akan mendarat darurat, pastilah pilot akan memberitahu semua penumpang untuk bersiap siaga. Namun pada saat itu kecemasan sedang membuntal pikiran dengan rapat sehingga pikiran hanya menatap pada bayangan terburuk yang akan terjadi. Jika apa yang kita cemaskan itu terjadi, lalu bagaimana? Jawabannya, memangnya kecemasan tersebut dapat membantu kita mengatasi kejadian yang akan terjadi. Yang ada malah membuat kita lebih panik, bukan? Shakespeare, sang penulis Romeo and Juliet, pernah menulis, ketakutan akan kemalangan yang akan terjadi dapat menjadikan kita lebih sengsara daripada saat tibanya kemalangan itu yang mungkin terjadi atau tidak. Ketika kecemasan muncul, ada banyak hal yang terpengaruh, bukan hanya pikiran tetapi seluruh organ di tubuh. Para ahli menemukan bahwa kecemasan berlebihan memaksa kelenjar-kelenjar memproduksi beberapa hormon yang berakibat kurang baik pada pikiran dan juga pada hampir seluruh organ tubuh. Masih segar dalam ingatan saya betapa cemasnya diri saya sewaktu terjebak kemacetan yang luar biasa pada perjalanan menuju satu bandara di Jakarta. Saat itu saya duduk di bangku belakang taksi dan menarik napas panjang berkali-kali. Gigi dan rahang mengatup erat, detak jantung terasa lebih keras dan cepat. Tubuh yang bergerak ke sana kesini terpacu kegelisahan yang meninggi dalam benak. Tiba-tiba saya tersadar dengan apa yang terjadi pada diri ini. Kemudian saya bertanya kepada diri sendiri, apakah dengan menjadi cemas jalanan yang saya lalui akan menjadi lancar? Anda pasti tahu jawabannya. Kemudian jika begitu, kenapa harus cemas? Saya terus bertanya dalam diri dan ada jawaban dari dalam. Ya, kan nanti jika terlambat kan rugi, tiket sudah terbeli. Kemudian bagian diri saya yang lain menjawab, lalu jika cemas memang tiketnya dapat diuangkan, dan seterusnya. Bagian diri saya yang cemas memberikan alasan dan bagian kesadaran yang lain memberikan jawaban yang berlawanan. Sebuah ayat di kitab Matius mengungkapkan hal yang sama di mana Yesus bersabda, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Menciptakan kecemasan. Salah satu yang menyabut kebahagiaan kita adalah kekhawatiran yang kita ciptakan sendiri. Seorang sahabat saya bertanya, bagaimana tidak khawatir jika semuanya serba belum pasti? Dari awal sampai berakhirnya penciptaan alam ini, ketidakpastian adalah sebuah kepastian, tetapi kekhawatiran kita adalah sebuah pilihan, bukan? Kita sudah terbiasa memilih sehingga kekhawatiran ini sering tumbuh dan menjadikan seolah-olah kita tidak mempunyai pilihan lain. Setiap hari kita mengkhawatirkan hari esok, lalu persis hari ini. Hari ini adalah hari esok yang kita khawatirkan kemarin, bukan? Selain percaya penuh bahwa alam memberikan yang terbaik serta berserah total pada pencipta, alangkah indahnya jika kita bisa mengajak puasa akar perilaku yang menyebabkan kita mempunyai kebiasaan cemas dan khawatir. Salah satunya adalah kemampuan mengarahkan indera kita dalam kepungan media yang sedahsyat saat ini. Kemampuan ini menjadi sebuah senjata yang wajib kita miliki.
Informasi yang lalu lalang, liar tak terkendali, membuat kita mudah sekali untuk menonton, mendengar, serta membicarakan sesuatu yang awalnya terasa menyenangkan, tetapi akhirnya memberikan rasa khawatir pada diri sendiri. Berita yang kita terima, baik dari seorang sahabat atau media, belum tentu benar, namun itu cenderung kita percayai, apalagi yang sudah menjadi guncingan publik. Mengetahui munculnya banyak kerugian dari kecemasan adalah sebuah awal yang baik. Membiarkan diri untuk tidak berhubungan terlalu intim dengan sumber-sumber kekhawatiran adalah langkah lanjutan yang tepat. Beberapa tahun lalu saya mengikuti sebuah reality show di salah satu televisi swasta. 15 orang yang berkarakter berbeda ditempatkan dalam sebuah rumah yang tidak dihiasi TV, radio, buku, jam atau hiburan apapun. Kami pun tidak boleh berkomunikasi dengan dunia luar. Di rumah itu ditempatkan sejumlah kamera yang memantau kami selama 24 jam dan setiap hari kegiatan kami siarkan di TV selama 1 jam. Setelah terekstradisi dari rumah petir atau penghuni terakhir, saya mencoba menjelajahi forum-forum di dunia maya yang membicarakan atau menggosipkan tentang kami. Hasilnya sangatlah mengejutkan. Sebagian besar opini yang terbentuk ternyata tidak sesuai dengan apa yang saya ketahui di dalam rumah tersebut. Mereka saling berdebat, membela satu di antara kami, atau yakin dengan pemikirannya. Ketika membacanya saya tersenyum, dan di waktu yang sama, saya mendapat banyak pelajaran. Pelajaran bahwa apa yang kita pikirkan terhadap situasi yang terjadi di luar seringkali tidak tepat. Ini mirip halnya dengan begitu banyak sahabat yang memperbincangkan politik atau menebak-nebak apa yang terjadi di balik perceraian selebriti. Dalam beberapa kesempatan saya berjumpa dengan sahabat-sahabat lama yang sudah menjadi public figure dan sempat diterpa gosip. Setelah berbincang cukup lama, saya berkesimpulan bahwa yang dipersepsikan publik berbeda jauh dari kenyataan. Berusaha untuk tidak mengguncingkan hal-hal di luar yang kita tidak tahu tentang orang lain adalah perbuatan bijak. Membicarakan tentang perceraian membuat ketakutan menikah menjadi besar. Mendengar banyak pertikaian politik menjadikan kita memihak yang satu dan membenci yang lainnya. Berita bunuh diri memberi alternatif bunuh diri bagi pikiran bawah sadar jika terhimpit jalan buntu. Belum lagi seringnya berita kriminalitas, kecelakaan, atau tragedi yang bertebaran. Semua membawa ketakutan. Pada akhirnya ketakutan yang bertumpuk akan menjatuhkan kita ke jurang kekhawatiran dan kecemasan. Loh, bukannya berita seperti pembunuhan, pencurian, atau kecelakaan pesawat, apalagi bencana alam adalah sesuatu yang benar mengetahuinya, akan membuat kita lebih berhati-hati. Mungkin pikiran ini tanpa permisi muncul ketika membaca paragraf di atas. Ya, mungkin sekali berita-berita itu benar dan sikap berhati-hati adalah baik. Tetapi cobalah sadari apa yang kebanyakan terjadi setelah kita mengetahuinya. Kita mulai penasaran dan ingin mencari tahu lebih dalam lagi dan lagi. Sampai-sampai kita mendiskusikan, menganalisis, atau bahkan memperdebatkannya dengan orang lain, dan hasilnya adalah kekhawatiran yang berlebihan. Ambillah contoh tentang kecelakaan pesawat yang terjadi beruntun dalam beberapa waktu terakhir. Berita-berita ini menelurkan ketakutan untuk bepergian dengan pesawat, walaupun secara statistik kasus kecelakaan pesawat jauh lebih kecil dibanding dengan moda transportasi apapun. Tengoklah berita ekonomi, banyak pengamat yang meramalkan akan terjadi badai krisis pada tahun 2009. Bayangan buruk hadir di setiap kepala manusia. Akan tetapi lihatlah, bukankah kenyataannya tidak seburuk yang dibayangkan? Sama halnya dengan politik atau berita ramalan yang terlalu blow up. Seperti sesuai tanggalan maya, dunia akan berakhir pada bulan Oktober 2012. Untuk membuktikannya, cobalah sesekali menghitung persentase dari ramalan-ramalan yang beredar. Anda akan terkejut melihat hasilnya. Mengetahui munculnya banyak kerugian dari kecemasan adalah sebuah awal yang baik. Membiarkan diri untuk tidak berhubungan terlalu intim dengan sumber-sumber kekhawatiran adalah langkah lanjutan yang tepat. Di atas semua itu diperlukan adanya keyakinan. Sebuah keyakinan penuh bahwa semua yang terjadi di bumi yang kecil ini adalah yang terbaik. Kecemasan hanya menandakan ketidakpercayaan pada pencipta dan kekuasaannya. Sewaktu menulis artikel ini, alam sedang ingin bermain dengan saya. Semua data saya termuat di laptop semata wayang saya terhapus. Seorang sahabat yang mengetahuinya berkata, "Jangan khawatir, walau kita belum tahu, pasti ada maksud baik di balik musibah ini." Lalu ia menutup kalimatnya dengan mengutip sebuah lirik lagu, "Segala sesuatu itu indah pada waktunya." Dengan tersenyum dalam hati saya menjawab, segala waktu itu indah pada sesuatunya. Body and mind. Pasti banyak dari pembaca akhir-akhir ini sering mendengar istilah body and mind atau tubuh dan pikiran. Banyak juga yang mengerti bahwa keduanya mempunyai hubungan yang erat. Dari waktu yang tak terhitung lamanya, dalam kitab-kitab kuno seperti Ayurveda, hubungan keduanya telah tertulis dengan sangat jelas. Bahkan Socrates 2400 tahun yang lalu pernah berkata, adalah suatu kesalahan jika memisahkan antara tubuh dan pikiran. Kita semua tahu bahwa setiap pikiran dan emosi yang membungkusnya mempunyai efek yang langsung
langsung pada tubuh. Jika Anda merasa sedih, tubuh Anda akan terasa lemas, malas, wajah mengerut, gerakan cenderung melambat dan secara postur, tubuh akan menunduk, tangan terlipat. Lalu jika Anda senang atau gembira, tubuh akan merasa penuh energi, tersenyum, melihat ke atas, dada dan tangan terbuka. Namun, tahukah Anda bahwa hal sebaliknya pun dapat terjadi, bahwa setiap gerakan yang kita lakukan mempengaruhi perasaan kita. Nah, di sini mungkin pembaca akan bingung dan bertanya dalam hati, apa mungkin gerakan mempengaruhi perasaan? Sebelum pembaca berbingung ria dan penasaran, mari kita lakukan sebuah eksperimen kecil di bawah ini. Pertama, dengan posisi duduk, cobalah Anda melipat tangan Anda, kemudian geser pinggul Anda sedikit ke depan, tetapi punggung tetap bersandar sehingga duduk Anda tidak tegak lagi. Kemudian merunduklah dan buat wajah Anda berkerut tanpa senyum. Biarkan beberapa detik dalam keadaan tersebut. Sekarang, cobalah ingat-ingat peristiwa yang membahagiakan tanpa mengubah posisi tubuh dan wajah Anda. Bisa, sangat sulit sekali bukan? Sekali lagi, cobalah hal yang sebaliknya. Berdirilah sambil melangkah maju dengan kaki kiri Anda. Sambil melihat ke atas, angkat kedua tangan Anda setinggi dan selebar mungkin sehingga tubuh Anda menyerupai huruf Y. Tersenyumlah dengan lebar dan cobalah berpikir tentang kesedihan. Sekali lagi, apakah dapat Anda berpikir sedih dalam posisi tersebut? Kedua eksperimen tadi telah membuktikan bahwa hubungan antara tubuh dan pikiran bukanlah satu arah, melainkan dua arah. Tidak hanya setiap pikiran dan perasaan yang mempengaruhi mekanisme tubuh, tetapi juga setiap gerakan tubuh atau fisiologi kita juga mempengaruhi pikiran dan perasaan kita. Setiap otot yang berada dalam tubuh mempunyai hubungan yang langsung ke otak. Setiap gerakan juga berpengaruh pada sistem endorfin atau hormonal dalam tubuh yang bertanggung jawab terhadap perasaan kita. Gerakan tersenyum misalnya akan membuat kelenjar pineal dalam otak mengeluarkan hormon endorfin, yaitu zat sejenis morfin alami yang kekuatannya 200 kali dari morfin buatan. Endorfin ini membuat perasaan menjadi senang dan bahagia. Sebuah survei dilakukan tentang senyuman dan hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa anak-anak tersenyum dan tertawa rata-rata sebanyak 300 kali dalam sehari. Sementara yang mengejutkan, rata-rata orang dewasa tertawa dan tersenyum hanya 15 kali dalam sehari. Penelitian ini mengungkap rahasia mengapa anak-anak lebih bahagia dan senang dibandingkan orang dewasa. Sementara gerakan bersujud yang hampir dilakukan semua umat beragama atau kepercayaan dalam berdoa atau dalam yoga disebut child pose atau pose anak, diteliti mampu membawa seseorang ke dalam keadaan rileks. Posisi ini juga membuat darah mengalir ke beberapa bagian dalam otak yang tidak dapat dijangkau dalam posisi gerakan lainnya. Hubungan tentang gerakan tubuh dan pikiran inilah yang juga menjelaskan mengapa setelah berolahraga, pikiran akan merasa nyaman. Kurang gerak. Ada banyak sebab mengapa penduduk bumi ini semakin cepat terkena stres. Salah satunya adalah kurangnya gerak. Semakin lama dunia semakin memanjakan manusia. Teknologi seringkali membuat orang menjadi jarang menggunakan kemampuan ototnya untuk bekerja. Lihatlah di pagi hari sewaktu kita mandi. Dahulu orang tua kita menimba air di sumur. Sekarang kita tinggal memutar keran dan air sudah mengucur dari lubang shower. Dahulu manusia pergi dari satu tempat ke tempat lain dengan berjalan atau bersepeda. Sekarang sepeda motor dan mobil yang ada di garasi menggantikannya. Naik turun tangga digantikan oleh lift dan tangga berjalan. Bahkan banyak dari sahabat sulit untuk menulis dengan tangan karena mesin tik dan tombol HP telah menggantikannya. Lalu kehidupan bergerak lebih cepat, tetapi kita semakin jarang bergerak. Sementara kalori yang kita lahap jauh dari yang kita butuhkan. Tumpukan energi dari makanan yang kita konsumsi dan tak tersalurkan ini menjadikan sumbatan dalam keseimbangan tubuh kita. Dan banyak gangguan fisik dan ketegangan batin sangat mungkin berawal dari ketidakseimbangan ini. Gerakan bersujud yang hampir dilakukan semua umat beragama atau kepercayaan dalam berdoa atau dalam yoga disebut child pose atau pose anak, diteliti mampu membawa seseorang dalam keadaan rileks. Ubah gerak. Sekarang jika sudah mengetahui bahwa tubuh dan pikiran adalah satu kesatuan dan juga setiap gerakan mempengaruhi pikiran, pertanyaannya lebih mudah mana, mengubah perasaan atau mengubah gerakan? Pasti jawabannya adalah lebih mudah mengubah gerakan, bukan? Ya, jadi ubahlah gerakan Anda maka perasaan akan berubah. Tulisan ini mungkin menjawab pertanyaan mengapa sahabat-sahabat yang rutin berlatih yoga, tai chi, atau teknik gerakan lain mengalami hidup yang lebih damai dan nyaman. Anthony Robbins, pelatih sukses nomor 1 dunia pernah berkata, "Our emotion is created by our motion." Emosi kita diciptakan oleh gerakan kita atau gerakan kita mempengaruhi emosi kita. Berjalan kaki selama 30 menit selain menyehatkan juga akan membuat perasaan galau hilang.
Untuk mengusir kecemasan atau kerisauan, coba paksa diri Anda untuk tersenyum selama 2 menit dan rasakan hasilnya. Awalnya mungkin ini akan terasa aneh, serasa tidak lazim, namun jangan khawatir. Semua hal yang pertama kita lakukan pasti juga terasa aneh. Pada awalnya paksakan diri Anda dan lama-lama ini akan menjadi kebiasaan yang bekerja di bawah sadar Anda. Hidup ini indah karena kita mempunyai kebebasan untuk memilih. Namun setiap pilihan tidak selalu berujung pada sesuatu yang kita harapkan. Kadangkala angin berembus terlalu kencang dalam pikiran kita membuat emosi bangun dan meluap. Kita bisa marah dan menyesal setelahnya, atau kita bisa memilih untuk berjalan cepat selama 30 menit. Dikala kesedihan berkunjung, kita pun punya pilihan untuk duduk merunduk atau melihat ke atas dan tersenyum. Semua adalah pilihan Anda. Have a wonderful life. Ngapain bekerja? Ada satu pertanyaan yang hampir pasti ditanyakan jika saya berjumpa dengan sahabat-sahabat lama atau teman-teman baru saya, yaitu apa pekerjaan Anda, atau bekerja di mana, sedang bisnis apa. Kedengarannya ini pertanyaan mudah, tetapi perlu beberapa saat bagi saya untuk menjawabnya. Walaupun sudah ratusan kali saya mendapat pertanyaan yang sama, entah mengapa saya selalu kesulitan untuk spontan menjawabnya. Selalu muncul huruf M yang panjang sebelum menjawabnya. Seringkali saya jawab bahwa saya seorang penganggur. Lalu sang penanya pasti umumnya akan berkata, "Mana mungkin, sejak kecil saya tidak pernah suka bekerja. Jangankan bekerja, belajar untuk menghadapi soal-soal ujian nasional pun saya enggan, apalagi ujian biasa. Bahkan, tidak jarang saya berjanji untuk tidak memegang lemari buku selama ujian berlangsung. Namun, walau tidak suka bekerja dan belajar, jangan diasumsikan bahwa saya adalah anak yang malas. Di balik semua kemalasan bekerja, sebenarnya saya adalah anak yang sangat rajin untuk bermain. Buat saya, tidak ada kata capek untuk bermain atau melakukan hal yang saya sukai. Saya sangat suka pergi ke suatu tempat yang baru, bertemu dengan sesuatu yang baru, bereksploitasi dengan hal-hal yang belum pernah saya ketahui sebelumnya. Ada jutaan pertanyaan di kepala saya jika menemani hal baru. Seringkali saya menemukan diri saya kecewa karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan saya tidak terjawab. Bahkan ketika saya menanyakannya pada orang tua atau guru di sekolah, berbagai jawaban saya dapatkan. Namun jawaban, "Emang begitu dari sananya?" adalah jawaban yang paling gampang terlontar karena tak bikin pusing. Kemalasan saya ini berlanjut hingga dewasa. Sampai sekarang pun saya malas untuk bekerja. Setelah lulus SMA, saya masuk ke universitas hanya karena terdorong suatu harapan baru bahwa semua pelajaran yang membosankan sewaktu di bangku sekolah tidak akan terulang. Seperti yang dapat diduga, saya keluar sebelum menggembol gelar sarjana. Saat itu, dari Surabaya saya pindah ke Jakarta dan ingin bekerja sekeras mungkin untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, agar kemudian saya tidak usah bekerja lagi. Yang terpikir saat itu adalah peluang apa yang ada dan dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan rupiah. Pagi sampai malam saya bekerja. Saya tahu hati saya menangis dan menjerit, tetapi saya tidak peduli. Yang ada dalam kepala ini hanya sebuah pepatah yang saya yakin semua orang di negeri ini hafal luar kepala, yaitu berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Semangat 45 bertahan pada tahun pertama. Tahun selanjutnya, seperti kebanyakan orang yang telah lama bekerja di sebuah perusahaan, terbangun karena bunyi jam waker pukul 6 pagi. Mata yang berat, badan terasa pegal, otak kita pun mulai berperang antara satu bagian dan lainnya. Yang satu berkata, "Ayo bangun, sudah pagi, gerakkan badanmu supaya sehat." Yang satunya dengan lembut membujuk, "Tidurlah 5 menit lagi, kau kerja terlalu berat, tubuhmu perlu istirahat." Setelah itu saya bangun dengan mata yang terbuka setengah dan menyeruput kopi sebagai sarapan sekaligus doping. Tidak lama kemudian teringat akan banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan dan janji yang harus ditepati. Inikah hidup? Seperti inikah hidup yang harus setiap orang jalani? Apakah ada kehidupan yang lebih baik? Setiap kali ada dorongan kuat untuk meninggalkan semua ini dan menjalani hidup sesuai keinginan. Setiap kali itu pula timbul perasaan sayang jika semua yang telah dirintis harus ditinggalkan. Saldo tabungan yang meninggi setiap bulannya benar-benar telah membuat bola besi yang terpasung di kaki ini. Saya tahu gaya hidup saya sangat kacau dan mengorbankan banyak hal, termasuk kesehatan, dan yang paling parah adalah mengorbankan kedamaian pikiran. Padahal jika dipikir-pikir, apapun yang kita lakukan dalam mencari kesenangan atau mengumpulkan materi, tujuannya adalah untuk mendapatkan kedamaian pikiran.
Namun pada saat itu saya seolah-olah tidak sanggup untuk melepaskan. Ada sisi lain dari dalam diri berkata, korbankan sebentar, nanti kau akan bahagia selamanya. Saya yakin banyak dari kita yang mengalami yang saya alami. Merasa bosan dengan rutinitas, seperti robot. Kita melakukan hal yang sama setiap harinya. Hidup terasa tanpa makna, tanpa sesuatu yang benar-benar memuaskan jiwa. Jikapun kita meminta cuti untuk liburan dan refreshing ke suatu tempat yang baru, itu hanya sekedar untuk kebutuhan fisik dan pikiran sesaat. Dan yang menarik, setelah selesai liburan, muncul kemalasan seperti halnya anak kecil yang esok harinya akan masuk sekolah setelah libur panjang. Nasib baik mendatangi saya. Apa yang saya kumpulkan selama bertahun-tahun hilang dalam hitungan bulan. Saya tidak akan membahas hal itu. Itu tidak begitu penting. Yang lebih penting adalah pelajaran yang mencerahkan diri saya setelah peristiwa itu. Pada awalnya memang sangatlah berat. Jendela masa depan terasa sungguh tertutup rapat. Saya seolah-olah merasakan perasaan para miliarder yang pada awal krisis moneter 1997 tiba-tiba menjadi miskin sekali. Bahkan lebih miskin dari pengemis di jalan karena banyaknya utang yang ditanggung. Dalam dunia yang serba tidak pasti ini, apapun dapat terjadi. Kesibukan yang sebelumnya tiada henti berganti dengan hari-hari yang saya habiskan dengan merenung dan merenung. Handphone yang sebelumnya berdering setiap beberapa menit kini hening. Namun dalam perenungan itu saya mendapat begitu banyak inspirasi, pencerahan. Saat seperti inilah yang mungkin disebut momen aha oleh banyak penyair, pencipta lagu, serta ilmuwan seperti Einstein dalam menemukan rumus spektakulernya E sama dengan MC kuadrat. Saya tersadar bahwa apa yang manusia kumpulkan bertahun-tahun dapat hilang dalam hitungan detik. Apa yang dipelajari dan kita yakini sebelumnya dapat menjadi salah total. Dan yang lebih penting lagi, saya belajar bahwa kebahagiaan adalah sebuah pilihan. Yang saya ingin memastikan dengan mengulangi lagi bahwa kebahagiaan adalah sebuah pilihan. Kita ingin bahagia atau tidak bahagia itu pilihan kita. Terus terang, memang tidak gampang menerima konsep ini. Saya dapat mengerti jika banyak pembaca yang tidak setuju. Kita telah terhipnotis oleh lingkungan kita sehingga kita merekatkan kebahagiaan dengan sesuatu di luar. Seperti saya akan bahagia jika mempunyai deposito yang bunganya dapat menghidupi saya, atau bahagia jika sudah mendapatkan pasangan hidup. Kita sering mengacaukan kebahagiaan, kesenangan duniawi. Kesenangan luar inilah yang kita kejar, bukan kebahagiaan yang di dalam. Terus terang, kita sudah kehilangan arah. Sokrates pada 25 abad yang lalu telah mengatakan, gnoti, sauton, atau kenali dirimu. Sebuah kata yang sederhana tetapi maknanya sangat mendalam. Setahu saya, kalimat ini juga dikatakan orang-orang suci yang datang ke dunia ini. Apa yang ingin dikatakan Sokrates adalah, kita terlalu berorientasi keluar. Kita lupa menengok ke dalam. Kita tidak menyadari bahwa setiap orang mempunyai misi individu. Pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, apa misi kita dalam hidup ini? Pastinya, kita bukan hidup untuk sekadar lahir, menikah, meneruskan keturunan, dan pulang kembali. Mengenal diri sendiri merupakan kunci penting untuk membuka pintu untuk melangkah dalam hidup ini. Dengan bertanya pada hati kita, misi hidup ini dan apa yang benar-benar kita inginkan untuk meraihnya. Tujuan kita akan jelas. Dari sini kita dapat hidup dan bekerja karena pilihan, bukan peluang. Memang sulit awalnya untuk mengetahui misi kita, karena pikiran kita terbiasa berfokus keluar, bukan ke dalam. Namun mungkin kita dapat memulai dengan bertanya pada diri sendiri, pekerjaan apa yang senang kita lakukan, walau tanpa dibayar sekalipun. Jika kita sudah mendapat jawabannya, sebenarnya kita sudah mulai mengenal diri sendiri, dan langkah selanjutnya adalah melakukan keinginan hati, atau yang sering kita dengar, ikuti kata hatimu. Lakukan apa yang hati kita katakan, kerjakan dengan sepenuhnya, kepuasan pun akan datang. Paulo Coelho dalam buku masterpiece-nya The Alchemist menulis tentang indahnya, di mana hatimu berada, di sanalah hartamu terletak. Jika seseorang bekerja sesuai panggilan hatinya, sebenarnya orang tersebut sudah dapat dikatakan tidak bekerja karena dia hanya melakukan apa yang disukainya. Sejak saat itu, saya bertekad untuk bekerja hanya pada panggilan hati saya. Saya sangat suka berbagi pengetahuan dan saya senang sekali jika dapat memberikan sesuatu yang saya pikir berguna untuk seseorang. Itulah yang membuat hati saya bahagia. Tetapi apakah saya dapat hidup hanya dengan melakukan itu? Terus terang pada awalnya banyak keraguan dan ketakutan. Keraguan mengingat banyaknya tawaran menggiurkan datang kepada saya untuk bekerja dan tinggal di Jakarta dengan gaji awal yang dapat dikatakan cukup tinggi. Ini makin memperbesar ketakutan apakah saya dapat bertahan dengan berbagi. Dunia kita ini terlalu dan selalu berfokus pada apa yang bisa kita dapatkan sebelum melakukan pekerjaan. Hukum ekonomi yang semua orang pelajari berbunyi sama, pengeluaran sekecil-kecilnya dan pendapatan yang sebesar-besarnya. Kita lupa bahwa sebelum kita memetik hasil, kita harus menanam dahulu. Jika kita ingin lebih, maka kita harus melakukan lebih. Inilah yang dilakukan Oprah Winfrey pada 26 tahun yang lalu sewaktu dia memulai program talk show-nya yang mendunia. Bill Gates pun merintis Microsoft dengan susah payah dalam garasi rumahnya.
Mengenal diri sendiri merupakan kunci penting untuk membuka pintu untuk melangkah dalam hidup ini. Hal ini mengingatkan saya pada pidato terkenal dari mendiang John F. Kennedy. Jangan tanyakan apa yang dapat negara berikan kepada Anda, tetapi tanyakan apa yang bisa Anda berikan kepada negara. Pelayanan apa yang saya dapat berikan untuk membuat dunia lebih baik? Nilai tambah apa yang saya dapat wujudkan untuk perkembangan manusia? Inilah yang seharusnya menjadi fokus kita semua. Jika kita percaya bahwa pencipta kita adil, seharusnya kita tidak takut untuk berbuat lebih, bukan? Yang menarik lagi, ketika kita fokus pada hasrat dalam diri sendiri dan fokus pada apa yang dapat kita berikan, kita tidak takut dengan persaingan. Kita sadar bahwa setiap individu adalah unik. Ketika kita dapat menggali dan menemukan keunikan dalam diri, lalu menggunakannya dalam fokus memberi, kepuasan akan bertamu dalam diri kita. Nah, sekarang percayakan, jika saya tidak bekerja, saya hanya melakukan apa yang benar-benar saya suka. Saya suka sekali berbagi. Saat ini saya berbagi melalui tulisan di majalah Psikologi Plus. Selain dari itu, saya juga berbagi melalui pelatihan stres manajemen dan motivasi, serta berbagi dalam talk show mingguan di Radio Duta FM di Bali. Suatu hari saya benar-benar kebingungan sewaktu harus mengisi sebuah formulir berbahasa Inggris yang harus mencantumkan pekerjaan saya, karena tidak boleh diisi dengan jobless atau pengangguran. Dengan bangga saya mengisinya dengan hard worker. Bagian kedua buku, Menggali Kebahagiaan. Pertanyaan filsafat. Jutaan pertanyaan yang terlontar dari anak-anak yang merupakan sebuah bukti bahwa anak-anak selalu penasaran serta ingin memuaskan rasa ingin tahunya. Dari pertanyaan yang ringan, seperti mengapa kita harus mandi setiap hari, mengapa saya kecil sementara orang lain kok lebih besar, sampai pertanyaan-pertanyaan yang cukup berat, seperti mengapa api panas dan es dingin, apakah ada makhluk hidup lain selain di bumi. Bagi anak-anak, dunia dan segala yang dilihatnya itu adalah hal baru, sesuatu yang membangkitkan keheranan mereka. Ini tidak berlaku lagi bagi orang dewasa. Kebanyakan dari mereka yang sudah dewasa melepaskan dan membiarkan keheranannya setahap demi setahap mati, dan kemudian menganggap semua yang terjadi memang begitu adanya, tanpa perlu untuk diketahui asal muasal dan apa penyebab segala sesuatunya. Saya tidak tahu pasti kombinasi faktor apakah yang membuat seorang anak memegang atau melepaskan rasa keingintahuannya. Yang saya sadari adalah saya masih menyimpan dan mencari jawaban-jawaban itu hingga saat ini. Saya ingat sekali sewaktu saya mencari tahu dengan bertanya kepada orang tua. Seringkali saya mendapatkan jawaban yang tidak memuaskan. Yang lebih sering lagi, mereka mengalihkan perhatian saya dengan topik lain atau dengan jawaban klasik. Ya, dari dulunya memang sudah begitu. Ini membuat saya menjadi double penasaran. Walaupun pelajaran yang didapat dari ibu dan bapak guru di sekolah cukup membantu, tapi saya masih merasa tidak puas. Masih banyak pertanyaan yang tidak terjawab, bahkan tidak disinggung. Selepas sekolah, saya tetap mencari dan mencari. Belajar sulap adalah sebuah bukti bagaimana saya selalu ingin mengetahui setiap rahasia di alam ini. Menariknya, dulu kita mencari informasi atau bertanya pada individu. Tetapi hari ini, kita tidak perlu membuat janji dengan siapapun untuk bertemu. Dalam era internet ini, sang profesor Google selalu siap dihubungi kapan saja. Informasi yang dulu langka sekarang menjadi barang obralan. Dengan perkembangan teknologi, memang banyak pertanyaan terjawab, dan pastinya juga lebih banyak lagi yang muncul untuk dipertanyakan kembali. Dari banyak pertanyaan, ada beberapa pertanyaan yang selalu mengganjal di benak ini sejak dulu, dan ketika saya amati, ternyata itu adalah pertanyaan-pertanyaan dasar, pertanyaan tentang hidup dan kehidupan. Ada yang menyebut pertanyaan-pertanyaan dasar ini adalah pertanyaan filsafat, dan pertanyaan-pertanyaan ini pada satu titik tertentu pasti pernah ditanyakan setiap orang kepada orang lain, atau setidaknya dalam hati. Ini mungkin adalah pertanyaan yang paling penting untuk manusia dan kehidupan. Ya, memang jika kita bertanya pada orang yang sangat kehausan, pasti jawabannya adalah air. Atau kepada orang yang sedang dililit utang, jawabannya adalah uang. Atau orang yang dipenjara adalah kebebasan pastinya. Namun setelah semua kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut, termasuk mencintai dan dicintai, terpuaskan, kita masih merasa kurang. Kita masih merasa penasaran tentang dari mana kita dan mengapa kita di sini. Dalam pencarian saya berjumpa dengan sebuah buku yang sangat mencerahkan, buku tentang percakapan antara seorang guru dan murid-muridnya. Ada begitu banyak jawaban yang saya peroleh dari buku tersebut. Di antaranya adalah sebuah cerita yang menyentak dan membuat saya berpikir ulang untuk menanyakan kembali secara intelektual apa yang saya ingin ketahui tentang kehidupan ini, dan biarkan saya berbagi cerita yang menginspirasi saya ini.
Seorang buta jatuh ke dalam sumur. Seseorang kebetulan lewat di sana dan karena merasa kasihan melihat keadaan orang buta yang menyedihkan itu, ia menawarkan jasa untuk menarik orang buta itu keluar dari sumur tersebut. Untuk maksud tersebut, dia kemudian melemparkan seutas tali yang panjang ke dalam sumur dan menyuruh orang buta itu untuk memegangnya agar dia dapat ditarik keluar. Orang buta itu tidak langsung memegang tali itu, tetapi malah mengajak sang penolong itu berdebat secara panjang lebar yang tidak ada gunanya. Orang yang buta itu bertanya bagaimana dia sampai jatuh ke dalam sumur yang begitu dalam. Siapa orang yang pertama kali mempunyai ide membuat sumur? Mengapa orang yang baik hati itu mau menariknya keluar? Apakah ia mempunyai maksud tertentu dengan menolongnya? Apa jaminannya jika ia tidak akan jatuh lagi ke dalam sumur itu atau sumur yang lain dan sebagainya? Semua omong kosong itu membuat kesabaran penolong yang baik hati itu habis. Tetapi dengan tenang dia menjawab bahwa dia sekarang harus memegang tali itu demi kebaikan sendiri. Penolong itu juga mengatakan bahwa setelah dia tertarik keluar, dia boleh mempelajari keadaannya dan mencari jawabannya sendiri dengan tenang. Sekali lagi, orang buta itu mulai mengajukan pertanyaan yang bukan-bukan. Dia bertanya mengapa orang yang membuat tali itu tidak jatuh ke dalam sumur. Sang penolong itu kemudian mengatakan bahwa dia masih mempunyai banyak tugas lain dan bahwa dia akan terpaksa meninggalkan orang buta itu di dalam sumur jika dia tidak mau keluar dengan segera. Baiklah, kata orang buta itu. Tetapi sebelum itu, katakanlah kepada saya berapa dalam sumur ini dan kapan ia dibuat? Ya, ia cukup dalam untuk dapat menjadi kubur bagi orang-orang seperti engkau, kata penolong itu sambil meninggalkan dia. Cerita yang menampar sekaligus menyadarkan saya bahwa kemampuan intelek itu sangatlah terbatas. Ia didapat melalui proses pemikiran dari sekumpulan pengalaman masa lalu yang kita alami dan rasakan sendiri atau yang kita baca, dengar dari orang lain. Memang tidak dapat dimungkiri bahwa pikiran yang dibantu indera sangatlah menolong kita dalam urusan duniawi. Teknologi kedokteran yang canggih yang telah menolong jutaan nyawa, kemampuan para ilmuwan yang membuat alat transportasi yang begitu nyaman dan cepat sehingga perjalanan yang dulu berbulan-bulan sekarang dapat ditempuh hanya dalam hitungan jam. Manusia juga menjelajah ke bulan serta mengirimkan robot ke planet-planet lain yang sebelumnya hanya dapat dikhayalkan. Semua ini tentunya tak lepas dari peran utama intelek, namun juga harus diakui bahwa ia terlalu lemah untuk mengetahui tentang siapa kita dan mengapa kita di sini. Untuk memahami sesuatu yang lebih tinggi, kita memerlukan sayap kesadaran dan meninggalkan pikiran. Meninggalkan pikiran memang terasa aneh. Bagaimana mungkin kita dapat meninggalkan pikiran sedangkan sewaktu kita berniat meninggalkannya, kita menggunakan pikiran itu sendiri? Tidak mudah memang. Ini sama halnya dengan jika seseorang ingin membersihkan tangan kanannya dengan tangan kanannya sendiri. Belum lagi kemelekatan kita dengan pikiran atau ego yang sudah menemani kita sejak kecil sangatlah erat. Padahal yang diperlukan orang buta dalam cerita tadi hanyalah sebuah tindakan kecil, yaitu memegang tali tersebut dan membiarkannya pemuda tadi mengangkat dirinya. Tapi dalam tindakan kecil itulah sebenarnya terkandung sebuah esensi yang tidak kecil, yaitu bagaimana seseorang mau melepaskan apa yang ia percayai dan melakukan sesuatu di luar kerangka pikiran yang sebelumnya sudah terbentuk. Di sini kita melihat bagaimana pikiran yang sebelumnya membantu kita dalam banyak hal kini menjadi penghalang terbesar dalam mencapai sesuatu yang lebih agung daripada dirinya. Untuk itu, mari kita menengok kisah perjalanan dunia. Sudah tak terhitung lagi orang-orang yang tercerahkan datang ke bumi ini. Mereka telah menjelaskan banyak hal dan juga mengelurkan tali kepada kita supaya kita dapat melihat dan mempelajari sendiri semuanya di atas. Karena bagaimanapun bagusnya penjelasan, selama kita masih di bawah itu akan menjadi sia-sia. Ini sama seperti bagaimana kita dapat menjelaskan rasa manis kepada orang yang belum pernah merasakannya. Namun berapa banyak dari kita yang memegang tali tersebut? Coba hitung, berapa murid guru-guru spiritual atau nabi yang pernah datang di bumi ini sewaktu mereka hidup? Berapa banyak pengikutnya setelah ia meninggalkan kita semua? Jika kita boleh berandai-andai bahwa kita lahir di zaman ketika sang nabi itu berada, apakah kita akan mempercayai dia? Atau jika orang tercerahkan itu hadir di sekitar kehidupan kita sekarang ini, apa kita akan mengikutinya? Bukankah semua ini mirip dengan apa yang terjadi di sumur itu? Hidup bukanlah perlombaan. Jika Anda bekerja di suatu perusahaan, biasanya pada penghujung tahun para pemimpin perusahaan memberi atau kembali menegaskan target yang lebih besar di tahun depan yang akan dilalui bersama. Atau juga kalimat motivasi yang tiba-tiba muncul di papan pengumuman atau spanduk yang dibalut dengan kata-kata seperti
Selamat merayakan tahun baru di awal tulisannya. Dalam skala pribadi mungkin banyak dari pembaca yang menetapkan target untuk diri sendiri, seperti bekerja lebih keras atau mengumpulkan uang dalam jumlah banyak, bangun lebih pagi setiap harinya, atau mulai melakukan sesuatu yang baru seperti mulai usaha sampingan. Jika kita lihat-lihat, hari ini kita semua hidup dalam sebuah dunia yang sangat menarik. Menariknya adalah kita semua seolah-olah hidup dalam sebuah perlombaan akbar, dan dalam perlombaan itu, siapa yang mengumpulkan lebih banyak dan lebih cepat, terutama dalam bidang materi, itulah yang akan jadi pemenangnya. Dalam planet yang berpenghuni hampir 7 miliar ini, kata-kata efisiensi dan efektivitas telah menjadi dua resep sukses yang mungkin sudah ribuan kali kita dengar. Waktu adalah uang. Juga sebuah doktrin tak langsung yang telah menembus ke relung bawah sadar kita, yang membuat kita selalu berkejaran dengan waktu dalam mengerjakan apapun. Dan yang lebih menarik adalah anggapan bahwa apapun pekerjaan kita yang tidak menghasilkan uang adalah buang-buang waktu. Sisi teknologi berkembang super cepat menyokong tuntutan zaman. Komputer yang ada hari ini sudah puluhan bahkan ratusan kali menyimpan data lebih banyak dan ribuan kali mengakses data lebih cepat dari komputer paling canggih 10 tahun lalu. Tapi lagi-lagi menariknya, semakin banyak yang memaki-maki benda mati tersebut karena sering dianggap lambat. Seseorang yang mengetik dengan mesin tik kuno bermimpi suatu hari punya komputer dan koneksi internet supaya dapat menghemat waktu bekerja, dengan harapan sisa waktu yang dapat digunakan berkumpul dengan keluarga. Tetapi ketika impiannya terwujud, yang terjadi adalah waktunya untuk keluarga terisap habis oleh kursi di depan komputer. Ada yang aneh bukan? Para sahabat yang tinggal di kota metropolitan sering berkata, seandainya waktu dalam satu hari 36 jam, terburu-buru sudah menjadi merek dagang di kota-kota besar. Dari bangun pagi dengan kepenatan yang menempel di sekujur tubuh, terburu-buru mandi, berangkat kerja tanpa sarapan, ngebut di jalan, kerjaan yang menggunung yang rasanya tidak selesai-selesai dan dibayangi deadline, makan siang dengan menu cepat saji, dan pulang bekerja semakin larut. Dalam membesarkan anak pun kita ingin buru-buru. Kita ingin anak-anak kita menjadi cepat dewasa. Kita memberikan segala macam cara, dari makanan, pendidikan, hingga cara berpikir, agar si anak tumbuh lebih cepat agar dapat bersaing dengan putaran cepat roda dunia. Kita tahu bahwa masa paling indah di dunia ini adalah masa anak-anak, masa ketika kita hanya bermain dan bermain. Bahkan secara jujur, banyak dari kita ingin kembali ke masa indah tersebut dan menikmatinya lebih lama. Kita sibuk sudah menjadi makanan sehari-hari bagi sahabat yang tinggal di kota besar. Tidak punya waktu adalah alasan terfavorit untuk tidak berolahraga. Misalnya, dan ada juga yang enggan ketika menyebut dirinya sibuk. Ada juga yang berpersepsi semakin sibuk diri ini, semakin dekat kita dengan kesuksesan. Tetapi jika kita mau membuka mata, kenyataan tidaklah begitu. Buktinya, banyak sekali orang yang selalu sibuk dari bangun tidur hingga dengan mau tidur, tidak memperoleh kesuksesan baik materi ataupun spiritual. Seorang penulis jernih, Chining Chu, yang terkenal melalui bukunya Thick Face Black Heart, mengatakan bahwa kata Cina bagi sibuk terdiri dari dua bagian. Satu bagian melambangkan hati manusia dan bagian lainnya melambangkan kematian. Dari dua lambang di atas, arti yang dapat dikembangkan adalah jika seseorang super sibuk, hatinya mati. Seorang yang sibuk tidak lagi memperhatikan tubuhnya, intuisinya berhenti, dirinya tidak mendengar jeritan hatinya karena terlalu banyak yang bicara di kepalanya. Filsuf abad ke-19 Henry David Thoreau juga pernah mengatakan, tidak cukup jika Anda hanya sibuk. Pertanyaannya adalah apa yang Anda sibukkan? Sebenarnya saya tidak ingin, tapi ini kan tuntutan hidup. Mau bagaimana lagi? Hidup tidak pernah menuntut. Kitalah yang menuntut diri kita untuk menjadi dan memperoleh sesuatu. Bahkan dalam pencapaian impian tersebut, seseorang rela untuk mengorbankan kedamaian pikirannya. Padahal kita semua sadar bahwa sebenarnya semua impian manusia berujung pada satu hal yang benar-benar dasar yang setiap orang inginkan, yaitu kedamaian pikiran. Kedamaian pikiran inilah yang kita cari, dan dengan kedamaian pikiran inilah kualitas hidup dapat diraih. Loh, jika kita tidak buru-buru, kerjaan kan tidak akan selesai. Bedakan antara bekerja dengan cepat dan bekerja dengan ketergesaan. Coba perhatikan irama hidup ini. Apakah kita hidup selaras atau hidup dengan selalu merasa dikejar atau deadline? Saya mempunyai sahabat yang selalu merasa hidupnya selalu dikejar-kejar. Hampir setiap jam alarm pengingatnya berbunyi, dan setiap kali berbunyi, dia selalu resah karena harus melakukan kegiatan lain. Sementara kegiatan yang ada sekarang belum selesai. Ini berlangsung bertahun-tahun dan telah menjadi kebiasaan. Selalu dia mengeluh bahwa hidupnya
tidak pernah santai. Dia mengorbankan kedamaian pikirannya untuk mengejar impian-impiannya. Sewaktu saya meminta untuk mengurangi yang tidak penting dan berfokus pada pentingnya saja, dia menolaknya dan berkata, semuanya penting. Dia ingin mengambil semua kesempatan sehingga menjejali di hari-harinya dengan penuh. Stephen Covey, penulis buku The Bestseller Seven Habits, berkata, jangan memprioritaskan jadwal Anda, tetapi jadwalkan prioritas Anda. Dengan menjadwalkan prioritas, kita mulai memilih apa yang benar-benar perlu dan apa yang tidak. Ketika kita sudah memisahkan apa yang benar-benar perlu dan tidak, kita akan sadar bahwa banyak sekali hal-hal yang tidak perlu yang menyita waktu kita, dan sebaliknya banyak hal-hal yang perlu dan baik tetapi tidak sempat dikerjakan. Seorang teman tidak mempunyai waktu berolahraga walaupun hanya 30 menit per harinya, tetapi dapat menghabiskan waktu berjam-jam di depan televisi. Yang lain tidak punya waktu untuk membaca, tetapi dapat bergosip ria sepanjang sore hingga malam dengan teman-temannya. Di India ada pepatah, kekurang mampuan untuk melihat apa yang lebih penting atau lebih bermanfaat adalah bahaya besar. Banyak dari teman-teman yang baru memulai berbisnis termasuk saya, dulunya punya prinsip yang penting, mengumpulkan materi sebanyak-banyaknya dahulu, bekerja mati-matian saat muda karena ingin menikmati hidup di usia tua nanti. Tentu tidak salah dengan prinsip di atas ini, tetapi setelah lama mengamati teman-teman pebisnis tersebut, mengapa saya jarang sekali menemukan orang yang sudah terbiasa dengan kesibukannya dan berhasil dalam pencapaian materinya, kemudian teringat dan setia dengan janji sewaktu mudanya. Kebanyakan yang saya temui mereka terikat oleh rutinitas dan merasa sayang jika semua yang telah dirintisnya ditinggal begitu saja. Dan jika berbicara menikmati hidup di hari tua, saya mempunyai sebuah cerita yang sangat inspiratif yang saya ambil dari buku karya Anthony de Mello. Ada seorang usahawan yang bertemu dengan seorang nelayan yang sedang santai duduk di pinggir pantai dan terlihat sangat menikmati suasana saat itu. Mengapa engkau tidak pergi untuk menangkap ikan? Tanya usahawan itu. Karena ikan yang kutangkap lebih menghasilkan banyak uang untuk makan hari ini. Karena ikan yang kutangkap telah menghasilkan banyak uang untuk makan hari ini, jawab nelayan itu dengan polosnya. Kenapa engkau tidak menangkap lebih banyak daripada yang kau perlukan? Tanya sang usahawan. Untuk apa? Tanya nelayan sesederhana itu. Engkau akan mendapat uang lebih banyak, jawabnya. Dengan uang itu engkau dapat membeli jala yang lebih besar sehingga tangkapanmu lebih banyak. Lalu engkau akan mendapatkan banyak uang sehingga dapat membeli perahu motor. Dengan perahu motor engkau akan melaut lebih jauh dan akan mendapatkan ikan yang lebih banyak lagi. Nah, setelah uangmu cukup untuk membeli 2 buah kapal, lalu kau pun akan kaya seperti aku. Selanjutnya aku mesti berbuat apa? Tanya si nelayan. Selanjutnya kau dapat beristirahat dan menikmati hidup, kata si pengusaha. Menurutmu sekarang ini aku sedang berbuat apa? Kata nelayan puas. Kita dapat menikmati hidup kapanpun dan dimanapun. Sayang sekali jika kita membatasi diri kita dengan baru akan menikmati hidup dengan syarat punya jumlah tabungan tertentu atau pada usia tertentu. Mungkin indahnya bintang, deburan ombak, juga sejuknya udara pegunungan serta merdunya kicauan burung adalah suatu hal yang biasa pada saat ini. Tetapi seiring dengan waktu yang berpacu dengan usia, ketika penglihatan dan pendengaran serta kondisi tubuh mulai melemah, maka bisa jadi semua hal di atas akan berubah menjadi barang antik dan langka. Seperti yang tertulis di atas, sekarang ini kita hidup seperti dalam perlombaan. Kita mengumpulkan segala sesuatunya. Kita ingin mendapatkan semuanya yang kita inginkan. Cinta yang berlimpah, perhatian yang lebih banyak, dihormati lebih sering, rumah yang lebih besar dan uang yang bertambah terus. Manusia benar-benar dalam perlombaan mengumpulkan. Henry Louis Bergson yang pada tahun 1927 menerima Nobel Kesusastraan pernah berujar, makhluk manusia seharusnya tidak disebut Homo sapiens atau makhluk yang berpikir, tetapi Homo faber, makhluk yang membuat benda. Dalam bahasa Inggris pun kita menyebut manusia dengan human being, bukan human having. Menjadi apa bukan mempunyai apa. Dahulu, seseorang yang sukses adalah orang yang dapat menjadikan dirinya sesuatu. Dia yang menjadikan dirinya seseorang yang sabar, seseorang yang dapat memberikan petunjuk atau nasihat, atau mereka yang mempunyai kemampuan untuk berbuat bagi banyak orang. Tetapi apa yang terjadi sekarang adalah seseorang yang dapat mengumpulkan benda sebanyak-banyaknya adalah orang sukses. Kita lupa prinsip keseimbangan. Seperti tubuh yang susah bergerak karena membawa barang banyak, begitu pula dengan jiwa kita akan susah untuk bertumbuh jika kita membebaninya. Ada baiknya kita mencontoh alam raya yang selalu berorientasi untuk selalu memberi tanpa memperhatikan apa yang akan diterima. Lihatlah matahari yang selalu memberi
tanpa membeda-bedakan. Dan karena itu lihatlah, segala tanaman tumbuh menghadap ke matahari. Hidup yang mengalir seperti yang dikatakan para tetua kita bukanlah hanya menuruti apa yang hati kita katakan, tetapi lebih dalam dari itu. Hidup yang seimbang adalah hidup yang selaras dengan alam ketika kita selalu berorientasi dengan memberi dan memberi. Dengan indahnya Winston Churchill berkata, kita hidup dari apa yang kita dapatkan dan kita bahagia dari apa yang kita berikan. Sekali lagi, hidup bukanlah sebuah perlombaan mengumpulkan sebanyak-banyaknya, tetapi atas apa yang kita dapat berikan sebelum meninggalkannya. Kedamaian pikiran inilah yang kita cari, dan dengan kedamaian pikiran inilah kualitas hidup dapat diraih.